Pergerakan tanah di Desa Salwadak, Mamuju Tengah, Sulawesi Barat menenggelamkan satu alat berat. Operator alat berat yang sedang memperbaiki jalan berhasil menyelamatkan diri. Ya, seperti itu pemirsa, angin puting beliung dan hujan es terjadi di sejumlah wilayah di Bangka Belitung dan Lumajang, Jawa Timur. Angin puting beliung menerbangkan puluhan atap rumah warga. Angin puting beliung menerjang dekat permukiman di Sungai Rangkui, Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Angin menerbangkan atap puluhan rumah di Kelurahan Gajah Mada dan Pintu Air. Angin puting beliung juga menerjang permukiman warga di Kelurahan Tompo, Kersan, Lumajang, Jawa Timur. Sejumlah atap rumah berterbangan dan pohon tumbang hingga merusak puluhan rumah di 2 kecamatan. Angin kencang membuat 2 pohon besar tumbang dan menimpa 5 kendaraan di kawasan Cisadea, Kota Bandung. Bahkan pohon 15 meter ini menutup badan jalan. Seorang pengendara mobil luka parah. Fenomena hujan es melanda Kabupaten Tabanan, Bali. Warga panik lantaran butiran hujan berupa es membuat kegaduhan di atap rumah. Ternyata ini hujan es, guys. Hujan es juga melanda kawasan Cinangka, Sawangan, Depok, Jawa Barat. Warga menyadari hujan es setelah mendengar suara mirip kerikil berjatuhan di atap. Tim kontributor iNews melaporkan. Pemirsa, Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur erupsi hingga mengakibatkan rumah warga terbakar. Dilaporkan 9 warga tewas, ratusan rumah rusak. Saat ini gunung meletus, gunung. Warga panik berupaya menyelamatkan diri saat erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Sejumlah rumah terbakar terkena lontaran material vulkanik. Dilaporkan 9 warga meninggal dunia dan sejumlah lainnya luka-luka terkena serpihan batu dan kerikil. Pas jam 12 malam, barusan tadi berlangsung. Kami lari terpontang-panting, ada yang baku tindis karena kondisi jalan tidak bisa baku lihat badan. Akhirnya saling baku tabrak, lalu saya ini berada di Burklobong. BPBD Flores Timur mendirikan beberapa tempat pengungsian darurat. Warga di sekitar lereng diimbau waspada dan selalu mengikuti arahan tim di lapangan. Dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura melaporkan. Ya, berencana melahirkan di kampung halaman suami, seorang wanita melahirkan bayi di bus yang ditumpanginya. Melahirkan di mobil. Umi Syamsah melahirkan di bus Borlindo yang ditumpanginya tak lama berangkat dari terminal Biringkanaya, Makassar. Bus melaju sejauh 15 km, lalu Umi tiba-tiba mengalami kontraksi hebat. Karena air ketuban pecah dan kepala bayi sudah mulai terlihat, persalinan terpaksa dilakukan di atas bus. Bayi perempuan lebih dari 3 kg dalam kondisi selamat. Lalu Umi dan bayinya kemudian ditandu ke mobil ambulans menuju puskesmas. Umi ditemani mertuanya menempuh perjalanan bus 9 jam. Semula berniat melahirkan anak keduanya di Palopo, kampung halaman suami. Pemirsa, TikToker Gunawan Goyang Sabdor diamankan Polres Sukabumi bersama kedua temannya karena mempromosikan judi online. Lokasi yang biasanya digunakan Gunawan dan rekannya untuk live streaming kini sepi. Aksi joget Satbor Gunawan bersama warga lainnya viral demi mendapatkan hadiah dari penonton di akun media sosialnya. Dari aksi jogetnya, Gunawan dan warga kampung Babakan Baru, Sukabumi, Jawa Barat meraup puluhan juta rupiah. Namun dalam live joget Satbornya, Gunawan diduga mempromosikan judi online dari akun yang memberinya hadiah saat siaran langsung. Polisi pun mengamankan Gunawan dan 2 temannya, sementara lokasi yang biasa digunakan untuk live streaming kini sepi. Mungkin karena bukan pimpinannya, ketuanya mungkin di sini Satbor sedang menjalani pemeriksaan, jadi mereka juga bisa dibilang tidak bisa live tanpa Satbor gitu, Pak.
Saat ini Gunawan bersama 2 temannya masih diperiksa Polres Sukabumi. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, pantas saja judi online seolah tidak tersentuh. Ternyata ada orang dalam staf Kementerian Komunikasi Digital menjadi backing bisnis ini berhasil ditangkap polisi. Berikut adalah rakyat bicara orang dalam bisnis judi online. Tidak ada yang berbeda, dari luar nampak seperti daerah perkantoran pada umumnya. Tapi ternyata kawasan ini menjadi salah satu tempat lokasi dari kantor operasional sebuah situs judi online di Indonesia. Artinya masih ada kantor utama yang lokasinya belum diketahui, apakah itu di Indonesia atau bahkan di luar negeri. Penggerebekan di ruko ini dimulai dari lantai 1 hingga lantai 3. Total sebanyak 11 orang tersangka ditangkap di ruko ini. Kini total tersangka telah menjadi 14 orang. Namun ironisnya, 10 dari 14 tersangka ini merupakan pegawai dari Kementerian Komunikasi dan Digital. Hal ini tentunya sangat mengkhawatirkan bagaimana kita mampu menang melawan perang judi online jika banyak orang dalam yang membacking situs judi online ini. Staf dari Kementerian Komunikasi dan Digital seharusnya memblokir sebanyak 5.000 situs judi online. Tetapi kenyataannya mereka hanya memblokir sebanyak 4.000 situs judi online. Sebanyak 1.000 lainnya justru mereka bina dan mereka jalin hubungan baik. Dengan imbal balik, masing-masing situs judi online membayar sebanyak Rp8.500.000 per bulannya. Jika dikalikan 1.000, artinya mereka mendapatkan sebanyak 85 miliar per bulan. Pak, rukonya yang sebelah kanan ini ya? Iya. Seperti apa sih Pak, banyak lalu lalang orang apa biasa-biasa aja atau gimana? Nggak terlalu banyak lalu lalang sih. Paling umumnya di sini dihuni 5-6 orang ya pegawai di sini. Sementara kalau untuk kantor-kantor di sini banyak kantor yang baru dihuni tapi tidak disertai dengan label atau plang gitu ya. Jadi kita juga untuk nama PT-nya belum tahu persis ya. Seperti ini aja nih, tanpa label, tanpa plang. Selama ini ternyata kita berharap pada orang yang salah. Mereka yang seharusnya membentengi masyarakat, turut memerangi situs judi online dengan memberantas situs-situs tersebut, justru meraup miliaran rupiah. Saya Elsie Casey dan juru kamera Jamie Jasin. Sampai jumpa di Rakyat Bicara edisi selanjutnya. Ya, Prabowo Subianto dan Joko Widodo bertemu lagi untuk pertama kalinya usai pelantikan Presiden. Kali ini Presiden Prabowo lah yang langsung mengunjungi rumah Jokowi di kota Solo. Keduanya makan malam bersama di sebuah resto angkringan. Tidak ada kabar sebelumnya Presiden Prabowo Subianto tiba-tiba saja sudah berada di Solo mengunjungi Presiden ke-7 Joko Widodo. Prabowo diterima hangat oleh Jokowi dan Iriana di ruang makan rumah Jokowi di Sumber Kota Solo. Prabowo tampak santai dengan kemeja biru denim, sementara Jokowi dan Iriana kompak mengenakan pakaian putih-putih. Setelah berbincang sebentar, keduanya beranjak pergi. Kemana? Saya nggak tahu jalan di Solo. Jangan, Pak. Pertemuan kedua tokoh ini ternyata berlanjut di resto angkringan Omah Semar di kawasan Laweyan, Solo. Resto yang sama dikunjungi keduanya saat Jokowi masih menjabat Presiden dan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Di resto inilah keduanya terlibat pembicaraan serius selama 1 jam. Usai makan malam, tidak ada keterangan apapun dari keduanya. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro melaporkan. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, pasangan calon Bupati Petahana Nina Agustina di Indramayu, Jawa Barat
adu mulut dengan pendukung paslon lain. Luki Hakim bantah pendukungnya melakukan penghadangan. Nina Agustina meradang kepada sejumlah warga pendukung paslon lain. Saat ia melintasi jalan raya depan SMA N1 Sukra Indramayu hendak menghadiri kampanye, diduga dihalang-halangi pendukung paslon lain. Dalam rekaman video amatir, warga pendukung paslon lain di pinggir jalan mengacukan jari tanda dukungan ke paslon lain. Nina justru turun menghampiri warga dan meminta polisi menangkap warga. Saya bilang, ini maksudnya apa? Dua-dua. Memang ada yang kampanye di sini. Oh, saya bilang, saya anaknya Dai Bahtiar. Kenapa? Ya memang satu, saya anaknya Dai Bahtiar. Yang kedua, saya juga bukan orang yang seenaknya. Saya masih Bupati Indramayu, SK saya sampai 2026 masih Bupati Indramayu. Cabup nomor urut 2 Luki Hakim justru membantah penghadangan karena dalam rekaman video amatir warga berada di pinggir jalan. Polisinya kan Bupati Indramayu itu Nina Agustina kan dikawal oleh patwal. Patwalnya bisa berjalan dengan lancar dan mobil Pajero warna hitam itu memang berhenti dengan sendirinya tanpa dihadang. Bisa terlihat. Jadi tidak ada penghadangan menurut saya. Lalu bicara bahwa itu adalah gerombolan. Menurut saya pemilih Luki Hakim itu bukan gerombolan, bukan gangster, bukan apa. Pemilih Luki Hakim adalah masyarakat secara umum. Sejumlah orang dilaporkan atas kejadian ini sempat dibawa ke kantor polisi namun sudah dibebaskan. Dari Indramayu, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, Park Hyatt Jakarta bersama MNC Peduli dan Yayasan Emmanuel membagikan makanan kepada warga prasejahtera Kampung Pisang Neglasari, Kota Tangerang. Makanan hotel layak konsumsi dibagikan gratis kepada warga prasejahtera dan anak-anak di Kampung Pisang, Kota Tangerang. Tak hanya itu, sambil mengajak anak-anak bermain, tim MNC Peduli mengajarkan cara mencuci tangan yang benar agar bersih dari bakteri. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Park Hyatt Jakarta bersama MNC Peduli dan Yayasan Emmanuel sebagai bentuk dukungan guna meyakinkan bahwa sisa makanan hotel layak konsumsi ini dapat bermanfaat. Pemirsa, turap sepanjang 24 meter di Utan Kayu, Jakarta Timur longsor pada Senin pagi. Material longsoran runtuh ke sungai. Berita ini menutup jumpa kita di siang hari ini. Saya Wiki Ardan bersama tim yang bertugas undur diri. Tetap semangat dan sampai jumpa.